Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita teruskan pelajaran kita, kajian kita tentang Al-Qawaidul Fiqhiyah. Kita masuk kepada pembahasan Al-Qaidatul Khamisah, kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima ini berbunyi al-'adatu muhakkamah. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, maka artinya akan menjadi adat itu bisa menjadi dasar hukum. Jangan sampai diartikan bahwa al-adah muhakkamah itu adalah adat itu menjadi hukum. Karena hukum itu tidak ada lain kecuali dari Allah. Cuman adat ini bisa menjadi dasar untuk menjadi salah satu pertimbangan di dalam menentukan hukum sesuatu. Aslu haditsu ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Dasar dari kaidah ini diambil dari sebuah hadis, yaitu ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apapun yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka di hadapan Allah itu juga baik. Qala al-Hafidz As-Sakhawi fil Maqasidil Hasanah. Al-Hafidz As-Sakhawi di dalam Maqasidil Hasanah, beliau mengomentari hadis ini, mengkritisi hadis ini. Rawahul Imam Ahmad fi Kitabis Sunnah min hadis Abi Wa'il an Ibnu Mas'udin mauqufan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam As-Sunnah dari hadisnya Abi Wa'il dari Ibnu Mas'ud secara mauquf. Wa wahima man azahu li musnadil Imam Ahmad. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa hadis ini ada pada musnadnya Imam Ahmad, padahal sebenarnya ada pada kitab As-Sunnah. Sekalipun antara As-Sunnah dengan musnad ini juga sama-sama karya dari Imam Ahmad, tapi sebenarnya hadis tersebut ada pada kitab As-Sunnah. Qala al-Ja'luni. Al-Ja'luni berkata wa huwa mauqufun hasanun. Hadis ini adalah hadis yang mauquf akan tetapi pada derajat yang hasan. Wa akhrajahu al-Bazzar wa at-Tayalisi wa at-Tabarani wa Abu Nu'aim fil Hilyah wal Baihaqi fil I'tiqad an Ibnu Mas'udin aidan intaha mulakhasan. Menurut al-Ajluni, tadi sudah saya katakan bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf pada derajat yang hasan. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar, At-Tayalisi, At-Tabarani, Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah, kemudian Al-Baihaqi di dalam Al-I'tiqad, semuanya dari sumber Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini memang tidak luput dari kritik para muhaddisin, bahkan Al-Imam Tajuddin Al-Imam As-Suyuti, Al-Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan bahwa menukil dari pendapatnya Al-Ala'i, beliau mengatakan walam ajidhu marfu'an fi syai'in min kutubil hadis aslan. Komentarnya Imam Al-Ala'i, beliau mengatakan bahwa hadis ini lam ajidhu marfu'an. Saya tidak menemukan hadis ini baik secara marfu' ataupun yang lain di dalam satupun kitab hadis. Sama sekali tidak. Itu pendapatnya dari Al-Ala'i. Wala bisanadin dha'ifin. Juga tidak pula saya ketemukan dengan sanad yang dhaif. Akan tetapi sekalipun hadis tersebut masih menyisakan kritis yang sangat tajam sekali dari para muhaddisin, dasar dari penentuan al-'adatu muhkamatun atau al-'adatu muhakkamah tidak hanya didasarkan kepada hadis ini, akan tetapi juga melalui proses istinbat yang lain, di mana bahwa setelah diteliti melalui istiqra' yang mendalam, ada banyak hal yang tidak bisa dijawab dengan teks Al-Quran ataupun teks hadis, karena ini akan kembali kepada adat. Banyak hal yang disampaikan oleh Al-Quran ataupun juga dalam hadis, akan tetapi pemahamannya diserahkan kepada adat atau kepada urf. Karena itulah banyak sekali nanti akan kita ketemukan di dalam permasalahan-permasalahan fikih itu yang bermuara kepada
al-adah muhkamatun, atau adat itu menjadi pertimbangan hukum. Wa'lam anna i'tibarul urfi wal adah raja'a ilaihi fil fikhi fi masaila la tu'addu kasratan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mempertimbangkan urf dan juga mempertimbangkan adat itu akan banyak masalah-masalah fikih yang dikembalikan kepadanya. Sangat banyak sekali. Kita bisa menemukan banyak hal nantinya, terutama di dalam masalah muamalah, masalah syighot, apakah ini masuk dalam syighot B, ataukah masuk dalam syighot hibah, ataukah bagaimana, apakah ini termasuk hakikatan, ataukah termasuk majazan. Nah itu di dalam masalah muamalah sangat banyak sekali yang dikembalikan kepada urfnya. Famin dzalika, di antaranya, di antara masalah-masalah fikih yang dikembalikan kepada urf atau kepada adat. Namun sebelumnya bahwa ada dua istilah yang digunakan. Ada kalanya disebut dengan urf, ada kalanya disebut dengan adat. Secara garis besar antara urf dengan adat ini sebenarnya sama. Lalu apa bedanya? Al-fariq bainahuma ini apa? Pembeda antara urf dengan adat ini apa? Ini sebenarnya tinjauan dari bahasa melihat kepada asal-usulnya. Urf itu dari kata arafah, sedangkan adat itu artinya adalah segala yang berulang-ulang. Urf atau dari kata arafah itu artinya sesuatu yang sudah dikenal. Jadi yang sudah dikenal di masyarakat. Kebiasaan ya sudah dikenal di masyarakat. Sehingga kalau bisa kita artikan suatu kebiasaan itu pasti sudah dikenal. Sudah dikenal oleh masyarakat. Namanya juga ma'ruf. Maka apa yang disebut dengan ma'ruf kan begitu. Ya, ma'ruf yang notabene adalah isim maf'ul dari arafah, itu juga kembali ke situ. Jadi apa yang dikenal oleh masyarakat itu yang nantinya juga akan disebut dengan al-adah. Di antaranya yang masuk ke dalam kaidah ini, famin dzalika aqallul haidhi wan nifasi wa tuhri wa ghalibuha wa aktsaruha. Di antara permasalahan yang masuk ke dalam kaidah al-adatu muhakkamatun adalah sedikitnya haid, nifas, sedikitnya suci, banyaknya haid, banyaknya nifas, banyaknya suci, dan juga keumumannya. Ini semuanya ditentukan tidak dengan Al-Quran. Ya, kalau sampean cari aqallul haid di dalam Al-Quran, maka ya sampai ledeh pun juga tidak akan ketemu. Mulai dari Al-Fatihah sampai Anas pun juga tidak akan ada. Toh ya juga sama apa ya? Kalau saja di dalam Al-Quran itu adalah ada aqallul haid, ada aqallul nifas, itu akhirnya terreduksi itu akhirnya Al-Quran hanya ngurusi bab masalah yang semacam itu. Maka bagaimana kita bisa mengetahui apakah darah itu masih haid ataukah darah itu sudah menjadi darah istikhadah ataukah yang lain? Maka harus ada satu dobit, harus ada satu ketentuan. Berapa lama minimalnya haid, berapa lama maksimalnya haid. Nah, itu ditentukan dengan cara istiqra', dengan cara penelitian. Dan Imam Syafi'i sudah mengadakan penelitian yang sangat mendalam terhadap masalah ini. Mungkin sampean juga nanti bisa mengadakan penelitian tentang masalah ini. Tapi kalau bisa ya jangan yang masalah inilah, cari masalah yang lain, karena ini masalah yang riskan bagi sampean itu nanti kalau meneliti masalah haid, nifas dan yang lain-lain. Ya. Ini meneliti penelitian yang sangat mendalam, istiqra' tam dari Imam Syafi'i, sehingga beliau punya satu kesimpulan bahwa aqallul haid itu sekian, kemudian aksarul haid itu sekian, aqallut tuhri, aqallun nifas, aksarun nifas dan lain sebagainya. Itu sudah bisa disimpulkan sendiri oleh Imam Syafi'i melalui penelitian yang sangat dalam, yang sudah sempurna itu, sehingga sudah tidak perlu lagi ada penelitian yang lain karena penelitiannya Imam Syafi'i itu sudah tam, sudah paripurna. Itu diantaranya. Nah, ini memasukkan al-adah muhkamatun. Jadi kalau dicari dalil teksnya enggak ada. Dalam Al-Quran berapa
minimalnya haid, berapa maksimalnya haid, tidak ada. Dalam hadis pun juga tidak ada. Lalu dari mana? Dari adat, dari kebiasaan. Orang-orang perempuan itu biasanya haidnya itu berapa? Itu yang diteliti. Maka ditemukan angka-angka yang semacam itu. Nah, paling sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam, paling banyaknya haid itu 15 hari 15 malam, 15 hari 15 malam, kemudian golibnya itu 6 sampai 7 hari, ya itu sudah melalui penelitian. Kembalinya kepada al-'adatu muhkamatun. Kemudian lagi contoh dari al-'adatu muhkamatun adalah dhabitul qillati wal kasrati fid dhabbah. Ketentuan sedikit dan banyak dalam masalah dhabbah, dalam masalah menambal bejana dengan perak. Nah, kan kita tahu, kalau sampai belum tahu ya silakan dilihat kembali kepada dalam Fathul Mu'innya, bahwa bejana yang ditambal dengan menggunakan fiddah itu diperbolehkan kalau memang sedikit. Sedikit lil hajah itu boleh. Nah, lalu sedikit itu berapa? Nah, apa sak tutul atau seberapa gitu? Nah, itu tidak ada ketentuan yang baku. Nah, kalau tidak ada ketentuan yang baku, maka ini dianggap sedikit ataukah dianggap banyak dikembalikan lagi kepada adat, kepada urufnya masyarakat. Jadi kalau umumnya orang mengatakan itu sedikit, maka namanya sedikit. Kalau umumnya orang mengatakan itu tambalan yang banyak, maka ya juga dihukumi banyak, yang nanti akibat atau implikasi hukumnya juga tidak sama. Wal af'al al-munafiyah lis-shalah. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang menafikan sholat atau pekerjaan yang bisa membatalkan sholat itu kan sebenarnya dhobitnya adalah kasroh. Lalu kasroh ini dhobitnya seberapa? Nah, ada ulama yang mengatakan kasroh ini tiga kali gerakan yang mutawaliyah itu berarti sudah kasroh. Lah, ukuran-ukuran yang semacam itu, bilangan-bilangan yang semacam itu pun juga didapat dari al-'adatu muhkamatun. Dari kebiasaan orang itu mengatakan 3 itu sudah banyak. Nah, kalau kita mengatakan 3 itu sudah banyak. Jadi kembalinya ke situ. Kemudian wan najasatu al-ma'fu. Kemudian najis yang dima'fu an qaliliha, dari sedikitnya. Ada najis kalau sedikit itu dimakfu, tapi kalau banyak tidak. Lalu terus banyak dan sedikitnya itu bagaimana? Kembali lagi kepada al-'adah tadi atau kepada uruf. Wal bina ala sholah fil jam'i, meneruskan sholat pada masalah jamak. Kalau jamak, misalkan jamak takdim itu syaratnya kan harus mualah. Harus berkesinambungan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Lalu jaraknya itu seberapa? Jarak yang bisa dikatakan tersambung antara sholat yang pertama dengan sholat yang berapa ini, yang kedua ini berapa? Nah, itu kembali juga kepada adat. Kalau adat atau kalau kebiasaan atau urufnya mengatakan bahwa jeda antara sholat pertama dengan yang kedua itu sedikit, sehingga tidak memutus mualah antara sholat pertama dengan yang kedua, maka hukumnya sah jamaknya tadi. Akan tetapi jika adat atau uruf mengatakan bahwa jeda antara sholat pertama dengan yang kedua itu terlalu panjang, maka berakibat jamaknya tidak sah. Wal khutbah wal jum'ah, kemudian mualah antara khutbah dengan sholat Jumatnya. Wa bainal ijab wal qabul, kemudian jeda antara ijab dengan qabul. Nah, ini yang juga penting, terutama nanti kalau qabil itu nikah wa taswijah. Nah, ini yang enggak paham kaidah semuanya, yang paham bainal ijab wal qabul itu sudah cukup pemikiran kita. Jadi misalkan antara ijab dengan qabul itu kan syaratnya harus fauron, harus cepat-cepat lah. Fauron ini seberapa? Nah, itu juga kembali kepada adat. Sehingga kadangkala saking takutnya tidak fauron, itu yang menikahkan memegang erat-erat tangannya yang dinikahkan, sehingga begitu halan digeduk kemudian biar cepat-cepat itu maksudnya. Sebenarnya juga tidak harus semacam itu. Yang penting secara adat itu dianggap sudah tersambung antara ijab dengan qabul, ya sudah cukup sebenarnya. Kemudian masalah wa fi ihrazil mal al-masruk, penjagaan harta yang dicuri.
Nah ini nanti kalau sampean lihat kepada di dalam babnya syarikoh, bahwa itu bisa diterapkan hukum syarikoh, harta yang diambil itu bisa diterapkan syarikoh, hukum syarikoh, di mana yang mengambil nanti akan dikenai haddus syarikoh, dipotong tangannya, itu kalau meletakkan harta bendanya fi hirzi mislihi. Itu coba nanti dibuka di dalam Fathul Mu'innya. Kalau memang benda itu diletakkan di tempat yang semestinya, dalam arti tempat yang memang betul-betul terjaga. Kok kemudian dicuri, lah ini namanya ada hukum syarikoh. Tapi kalau meletakkannya bukan fi hirzi mislihi, ya kemudian hilang, maka ini tidak ada hukum syarikoh. Nah, itu nanti silakan ditelusuri lagi di dalam kitab fikihnya. Intinya apa? Hirzi mislihi, tempat yang selayaknya bagi sebuah harta, itu juga kembali kepada uruf. Nah, misalkan kalau punya barang berharga yang berupa emas, maka hirzi mislinya apa? Misalkan dimasukkan dalam kotak, kotaknya di dalam lemari, lemarinya di dalam kamar, dan seterusnya itu. Kalau punya emas kemudian digeletakkan di terasan rumah, kalau kemudian hilang, ya jangan nyalakan siapa-siapa, salahkan dirinya sendiri. Karena apa? Tidak diletakkan pada hirzi mislihi itu. Kalau hewan ternak itu ada tempatnya tersendiri, tidak mungkin tuh hewan ternak kemudian dimasukkan ke dalam kotak, kotaknya dimasukkan dalam lemari, lemarinya di dalam kamar, itu kan tidak mungkin. Itu bukan hirzi mislinya. Hirzi mislinya di mana? Ya di kandang, dengan kandang yang bagus gitu. Kemudian wa fi raddi dzarfil hadiyati wa adamihi. Masalah mengembalikan wadah atau tempat hadiah dan tidak mengembalikannya. Jadi kalau ada parsel itu ya, parsel kemudian dengan bungkus yang bagus, dengan wadah atau tempat yang bagus, ini bagaimana? Yang diberikan itu isinya ataukah juga sekaligus dengan wadahnya? Nah, ini kembali kepada adat. Kalau memang adatnya itu keadaan semacam itu, parsel dalam contoh yang saya katakan tadi, parsel itu memang adatnya itu sudah diberikan isi sekaligus dengan wadahnya, ya maka semuanya adalah milik kepada orang yang diberi hadiah. Tapi kalau kebiasaannya itu mengembalikan wadah, ya harus dikembalikan. Jadi kalau misalkan di kampung begitu dapat kiriman makanan, atau orang Jawa mengatakan dapat ater-ateran, nah itu tidak ada adat bahwa itu sekaligus dengan wadahnya, dengan rantangnya, dengan macam-macam wadahnya, itu tidak mungkin. Tidak berlaku, itu bukan tidak mungkin, tidak berlaku. Makanya semacam itu wadahnya juga harus dikembalikan. Nah ini kembali kepada adat. Jadi tidak usah diomongkan. Dia balik loh ya, oleh kadek begitu lah itu. Yang diberi hadiah itu mungkin kurang pengertian lah, begini begitu. Jadi kembali saja kepada adatnya. Wa fi wazni au kaili ma juhila haluhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah timbangan atau takaran yang tidak diketahui keadaannya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga kembali kepada adat. Jadi kalau ada ukuran-ukuran yang tidak diketahui pada masa Rasulullah kemudian diterapkan pada masa ini, nah ini kembalinya juga kepada al-adatu muhakkamatun. Fa innal asahha annahu yura'a fihi adatu baladil bai'. Nah, maka sesungguhnya menurut qaul yang ashah bahwa permasalahan takaran atau permasalahan timbangan itu dikembalikan kepada adati baladil bai', kebiasaan baladnya transaksi jual beli tadi. Artinya apa? Ketika kita berada di satu daerah itu kadang punya ukuran tersendiri. Jadi kalau misalkan di Jawa ini dulu punya ada ukuran itu satu batok atau sak gembreng atau yang lain. Nah itu ukurannya ya sesuai dengan kesepakatan para masyarakat yang ada di situ. Ini juga bisa menjadi pertimbangan hukum al-adah muhakkamatun tadi. Wa fi shaumi yaumi syakki liman lahu adatun. Masuk pula dalam al-adatu muhakkamatun adalah kebiasaan seseorang yang puasa. Ini juga akan berpengaruh.
pada puasa-puasa pada hari-hari yang dimakruhkan atau hari-hari yang dilarang. Kalau orang yang biasanya puasa, orang yang sudah biasanya puasa, seperti sekarang ini Sya'ban, ini sudah masuk Sya'ban kemudian sampean puasa. Nanti kalau sudah masuk tanggal 15 tetap sunnah puasa. Tapi kalau sampean tidak punya kebiasaan berpuasa, maka nanti setelah tanggal 15 baru puasa lah, ini ya tidak boleh. Akhirnya makruh, apalagi pada masa Yaumus Syak, ya, ini pada tanggal 30 Sya'ban yang memungkinkan itu menjadi tanggal 1 Ramadan. Itu tidak boleh kalau tidak punya adat, kalau tidak punya kebiasaan sebelumnya berpuasa. Jadi sekarang nggak berpuasa sampai nanti tanggal 29 Sya'ban tidak berpuasa, ujuk-ujuk tanggal 30 Sya'ban berpuasa lah, ini ya tidak boleh. Jadi ya harus punya adat. Kemudian wa fi qabulil qadhi al hadiyata mimman lahu adatun. Menerimanya qadhi atas sebuah hadiah dari orang yang memang biasanya memberi hadiah. Jadi begini. Namanya kan nanti jadi sarjana hukum agama ya. Kemudian suatu ketika pas diangkat menjadi hakim. Bagaimana menerima hadiah? Seorang hakim menerima hadiah ini bagaimana? Maka dilihat. Kalau orang yang memberi hadiah itu memang sebelum sampean menjadi hakim itu sudah terbiasa untuk memberi hadiah, kemudian sampean jadi hakim dia tetap memberi hadiah dan hadiah itu tidak lebih dari kebiasaannya, maka itu boleh diterima. Karena apa? Karena tuhmah bahwa itu adalah riswah itu sudah tidak ada. Karena toh sebelum sampean jadi hakim dia sudah terbiasa untuk memberikan hadiah kepada sampean. Tapi sebaliknya, kalau sampean jadi hakim, ujuk-ujuk ada orang yang memberi kepada sampean, padahal sebelumnya enggak pernah, kenal saja tidak. Apalagi kalau orang ini akan bermasalah, kemudian memberi kepada sampean, maka qabul hadiah yang semacam itu tidak boleh. Karena apa? Indikasi kuatnya adalah riswah, indikasi kuatnya adalah suap, gravitasi, maka itu tidak boleh. Jadi jangan dianggap bahwa, oh ini enggak apa-apa saya terima, kok toh ini hadiah. Oh ini enggak apa-apa saya terima, ini toh sedekah namanya. Orang sedekah masa mau ditolak? Rezeki ditolak kan enggak oleh. Ini jangan semacam itu. Jadi ya dilihat dulu dari kebiasaannya. Orang umur-umur oleh. Maka kalau nanti jadi qadhi atau jadi pejabat ya diteliti dulu siapa yang ngasih kepada sampean. Kalau yang ngasih kepada sampean itu orang yang mau rebutan tender ya jangan diterima. Ya jangan diterima. Tapi biasanya ya sulit untuk menolak. Karena yang namanya uang itu nikmat ya. Bisa digunakan untuk apa saja. Ya itulah cobaannya. Maka di sini diterangkan begitu. Adat itu sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali sebagaimana beberapa kasus yang sudah disampaikan di awal tadi. Qala Az-Zarkashi, Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah taala, beliau mengatakan, lam ya'tabir asy-Syafi'i al-'adata fi surataini. Imam Asy-Syafi'i tidak mempertimbangkan adat di dalam dua surah, dalam dua hal. Yang pertama, al-ula istisna'us sunna alladzi jarat 'adatuhum bi annahum la ya'maluna illa bi ujratin. Pekerjaan seorang pekerjaan seorang karyawan, bukan karyawan sih, kalau karyawan sih memang diangkat untuk bekerja. Ini semacam orang yang punya keahlian tertentu, apakah itu membuat gambar atau kamu buat sketsa atau kamu membuat apa begitu ya, atau dandani TV, dandani HP atau yang lain, servis lah misalnya begitu. Ini sonak itu. Pekerjaan seorang servis ya begitu ya. Pekerjaan seorang servis di mana kebiasaannya dia tidak bekerja kecuali dengan adanya ongkos. Kecuali dengan adanya ongkos. Dalam permasalahan ini Imam Asy-Syafi'i tidak melihat kepada adatnya. Sehingga Imam Asy-Syafi'i berkata, "Idza lam yajri istijarun lahum la yastahiquna syai'an." Jika tidak terjadi adanya akad persewaan, adanya akad istijar kepada mereka, maka mereka tidak berhak untuk menerima sewa. Jadi
Kalau nurut pendapatnya Imam Syafi'i yang semacam ini, misalkan sampean bawa HP yang rusak gitu nggih kepada tukang servis, dan kita tahu bahwa tukang servis niku ya tidak akan bekerja kalau tanpa ongkos. Tapi kemudian ditaruh di situ bilang ini rusak, tolong dibenahi begitu saja, dan antara sampean dengan si tukang servis HP itu tadi tidak ada akad bahwa ini ongkosnya berapa, saya harus bayar berapa, enggak ya, kemudian ini diterima begitu saja. Kalau terjadi semacam itu, maka bagaimana? Menurut Imam Syafi'i itu tidak mendapat ujrah. Jadi tidak istihqaqul ujrah. Mengapa? Tidak ada lafadznya, jadi tidak ada akadnya. Ini Imam Syafi'i tidak memberlakukan adat di dalam masalah ini. Yang jadi pertanyaan, mengapa? Gitu ya. Mengapa Imam Syafi'i tidak memberlakukan adat di dalam permasalahan ini? Ini mungkin yang salah satu yang bisa nanti panjenengan semua diskusikan. Jadi mengapa Imam Syafi'i dalam permasalahan ini tidak memberlakukan adat? Kan mestinya itu kalau ada seorang servis begitu, dia tidak bekerja kecuali dengan adanya ujroh, kemudian kita membawa sesuatu kepada dia, kemudian dibenahi, diservis sampai akhirnya kembali normal lagi, mestinya ya harusnya ada ujroh, sekalipun pada waktu serah terima itu tidak ada akad apa-apa. Ya. Ya, kalau sampean mau mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i ya bolehlah dicoba, kalau punya HP silakan ke servis, dibawa ke sana, setelah itu ya cukup bilang terima kasih Mas, begitu saja. Mungkin dibualang waktu nanti. Jadi yang semacam ini menurut Imam Syafi'i sendiri tidak. Nah, itu nanti kita akan tahu komentarnya yang di belakang bagaimana. Atsaniyah adamu sihhatil bai'i bil mu'athah. Yang kedua, Imam Syafi'i tidak memberlakukan al-adatu muhkamatun pada masalah sahnya be' secara mu'athah. Kita tahu mu'athah itu yang tidak ada lafadz be-nya, be yang tidak ada sigatnya, cukup dengan mengambil barang yang dia inginkan dan membayar barang seharga barang tersebut. Ini mu'athah. Imam Syafi'i tidak memberlakukan al-adatu muhkamatun dalam masalah mu'athah ini alal mansusi. Kalau yang dinas oleh Imam Syafi'i itu tidak ada. Jadi be itu ya selamanya ya harus pakai ijab dan pakai qabul. Jadi harus ada sigot, harus saya beli, kemudian juga ada jawaban saya jual, saya beli, gitu. Harus ada semacam itu. Tidak berlaku mu'athah. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i, sekalipun adatnya itu berlaku mu'athah, berlaku ada adat jual beli tanpa adanya sigot, dan masyarakat mengatakan yang semacam itu adalah jual beli. Ya coba zaman kalau ke warung gitu ya, ke warung, ke koperasi, kemana itu kemudian makan minum, baru belakangan mengatakan makan ini Bu pecel, kemudian minumnya kopi tambah kerupuk 2 dan lain sebagainya. Itu kan akadnya belakangan. Ya mestinya sebelum sampean makan itu ya sudah diakati. Kalau menurut pendapatnya Syafi'i ini ya, sebelum makan ya mestinya harus diakati. Sebab kalau belum diakati ya sampean makan itu makanannya siapa? Belum milik sampean itu. Nah, ini satu contoh yang Imam Syafi'i tidak memberlakukan al-adatu muhkamatun. Tapi kenyataannya kita pakai atau enggak itu? Menurut Imam Syafi'i tidak sah be' secara mu'athah. Tapi kita selalu menggunakan be' secara mu'athah, itu kenyataan. Jarang di antara kita yang jual beli, apalagi kalau barang itu yang sifatnya itu barang-barang yang tidak mahal. Tidak mahal, tuku weci, tuku tempe, begitu ya. Dari mau Mas, tinggal bayar. Kadang semua roti lungno gitu saja. Nah, ini kalau menurut Syafi'i tidak sah. Nah, apa berarti kita sudah keluar dari mazhabnya Imam Syafi'i? Ya jangan begitu dulu ya, dilihat dulu lah maknanya. Dipelajari dulu bagaimana sebenarnya akad di dalam be' itu. Wa in jarat al-adatu ba'da Syafi'i bi fi'lil mu'athah. Sekalipun setelah Imam Asy-Syafi'i
bek secara mu'atoh itu terjadi. Dan kebiasaan masyarakat itu sudah mengatakan bahwa cara jual beli dengan sistem mu'atoh itu juga sudah bisa disebut dengan jual beli. Nah, ini yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Wa in kana al-mukhtaru khilafahu fi surataini. Pendapat yang dipilih oleh Ashabu Syafi'i sendiri adalah pendapat yang berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dalam masalah yang pertama tadi ada seseorang yang bekerja yang tidak akan bekerja tanpa adanya ujroh, kemudian membawa sesuatu kepada dia, kemudian diservis. Ini kalau menurut Imam Syafi'i, servisnya tidak mendapatkan ujroh apa-apa karena tidak ada syigot. Akan tetapi menurut qaul yang sebaliknya, qaul mukhtar, qaul yang dipilih oleh Ashabus Syafi'i mengatakan itu tetap harus ada ujroh karena memperlakukan al-adatu muhakkamatun tadi. Kemudian juga dalam masalah mu'atoh itu juga difatwakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, pertanyaannya, apakah meninggalkan pendapatnya Imam Syafi'i beralih kepada pendapatnya Ashabus Syafi'i sendiri itu tidak keluar dari mazhab Syafi'i? Apakah kita berarti tetap menjalankan semacam itu berarti masih dikatakan kita tetap bermazhab Syafi'i ataukah sudah tidak bermazhab Syafi'i? Fihi nadharun, maka itu harus diangan-angan. Silakan nanti kalau ada waktu silakan didiskusikan. Allahu Asy'ari rahimahullah taala. Wa yata'allaqu bihadhil qa'idati mabahis. Ada beberapa pembahasan yang berhubungan dengan kaidah ini. Al-mabhasul awal fima tasbutu bihil ada. Pembahasan yang pertama, apa saja yang bisa ditetapkan dengan ada. Wa dzalika yakhtalifu. Yang demikian itu, apa saja yang bisa ditetapkan dengan ada itu yakhtalifu. Berbeda-beda, macam-macam. Artinya apa? Ada sesuatu yang bisa ditetapkan dengan adat, ada sesuatu yang tidak bisa ditetapkan dengan adat. Fataratan tasbutu bimarratin. Kalau sesuatu bisa ditetapkan dengan adat pun juga masih akan berbeda-beda, bermacam-macam. Kadangkala ada sesuatu yang bisa ditetapkan dengan adat satu kali saja. Jadi satu kali putaran itu sudah bisa disebut sebagai adah yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan sebuah hukum. Contohnya, kama fil istihadati, sebagaimana di dalam masalah istihadah. Itu satu kali haid sudah bisa dijadikan sebagai patokan untuk menentukan haid berikutnya ketika orang perempuan itu dalam keadaan istihadah. Dan orang istihadah itu darahnya tersambung terus lebih dari 15 hari, lalu mana yang haid dan mana yang haid dan mana yang istihadah itu kembali kepada haid yang sebelumnya. Ya, ini cukup satu kali haid itu sudah bisa menjadi patokan untuk haid-haid setelahnya. Wa kama fi zinal mabi'i wa ibakihi wa sarikatihi. Contohnya lagi yang bisa ditetapkan hanya dengan satu kali itu adalah contoh zinanya mabi', zinanya budak yang dijual atau larinya budak yang dijual, minggatane itu kalau orang Jawa mengatakan gitu, minggate budak tadi, atau seringnya dia mencuri. Ini tidak harus berulang-ulang dilakukan oleh budak tadi. Cukup satu kali itu sudah bisa dijadikan dasar untuk menentukan hukum. Apa hukumnya? Boleh khiyar. Ini sudah termasuk aib. Jadi kalau zaman dulu ada perbudakan begitu ya. Kalau budaknya itu ternyata setelah dibeli sampai di rumah ternyata zina. Ini tidak usah nunggu zina berulang-ulang. Ini sudah bisa dicap sebagai orang yang senang zina. Kembalikan saja. Nah itu sudah termasuk aib. Kemudian sekali datang ke rumahnya orang yang beli tadi ternyata langsung minggat gitu. Nah ini juga sudah bisa dikatakan bahwa dia punya kebiasaan minggat karena itu nggak usah
teruskan, boleh dikembalikan. Itu sudah cukup sebagai dasar untuk liar tadi. Dia mencuri satu kali, itu sudah dianggap sebagai kebiasaan. Nah, ini yang bisa ditentukan hanya dengan satu kali. Contohnya lagi, wakama fil adati fil ihda lil qadhi qoblal wilayah. Contohnya lagi adalah memberi hadiah kepada penguasa, kepada qadhi, kepada hakim. Ini juga cukup memberi satu kali sebelum dia diangkat sebagai qadhi. Jadi kalau contoh yang saya tadi, kalau sampean menjadi hakim, kemudian sebelumnya ada orang yang memberi sampean, kemudian ketika menjadi hakim itu memberi sampean, itu masih boleh untuk diterima. Sekalipun pemberian yang sebelum sampean diangkat menjadi hakim itu hanya satu kali, itu sudah bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi ini adalah hukum zahir, hukum zahir. Jangan-jangan dia tahu kalau sampean mau diangkat sebagai hakim, kemudian tinggal proses resminya saja. Nah, sebelum sampean diangkat menjadi hakim, itu dia sudah memberi hadiah. Karena dia memang menyimpan masalah yang pasti nanti akan panjenengan tangani. Nah, itu lain lagi nantinya. Jadi yang semacam ini jangan kemudian ditelan mentah-mentah, tapi dipelajari dulu ya. Dipelajari dulu alasannya apa. Itu yang pertama. Jadi adat bisa menentukan atau bisa menjadi salah satu pertimbangan hukum sekalipun adat itu hanya berulang satu kali. Watarotan tasbutu al-adatu bisalasin. Ada pula adat itu yang bisa ditentukan kalau sudah berulang 3 kali. Sudah berulang 3 kali itu baru bisa disebut adat dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Kalau qaif, seperti qaif. Qaif itu orang yang menemukan nasab. Jadi dilihat bentuk fisiknya, dilihat karakter orangnya. Ini sebenarnya anak siapa gitu ya. Itu qaif bisa. Nah, cuman dia harus tajribah. Kalau dia bisa menebak nasab dengan cara yang semacam itu. Cuman ini bukan tebak-tebakan ya, ini ada ilmunya. Ada ilmunya. Kalau orang Jawa dulu mengatakan ada katuranggan. Jadi melihat kepada fisik seseorang itu sudah bisa memprediksi ini keturunannya siapa. Atau ini anaknya siapa, itu sudah bisa diprediksi. Ini namanya qaif. Nah, itu enggak bisa satu kali dia benar kemudian langsung setelahnya dianggap benar. Tidak bisa. Jadi harus tajribah, harus melalui pembuktian. Dan pembuktian itu minimal adalah 3 kali. Kalau dia 3 kali menebak dan ternyata benar, maka itu bisa dikatakan adatnya sudah bisa digunakan. Artinya apa? Artinya qaif itu menentukan nasab itu sudah dianggap benar. Wataratan la budda min tikrorin. Tapi ada pula yang harus berulang-ulang. Yaglibu ala dhanni annahu adatun, di mana sampai pada ukuran dia menimbulkan dzan, menimbulkan dugaan kuat bahwa itu adalah adat. Contohnya, kal jarihah bisaid, seperti hewan biasanya anjing yang digunakan untuk berburu. Yang digunakan untuk berburu. La budda min tikrorin hatta yahsula ghalabatul dhanni bitta'limi. Maka kemampuan anjing di dalam berburu itu harus benar-benar bisa terbukti, tidak hanya 1, 2, 3 kali, tapi harus berulang-ulang. Dan dia itu memang benar-benar sudah menguasai apa yang diajarkan oleh tuannya. Misalkan ini nanti bisa ditelusuri di dalam Fathul Mu'innya, di dalam kitab-kitab fikihnya, masalah as-sayd wa dzabaih, masalah perburuan dan masalah penyembelihan. Itu kan ada syarat diantaranya bahwa itu halal apa yang dimakan, apa yang diburu oleh hewan buruan tadi, oleh anjing buruan tadi, anjing untuk berburu tadi. Itu halal, sekalipun tanpa adanya penyembelihan. Tapi anjingnya harus benar-benar
benar-benar apa ya, benar-benar hebat sudah. Nah, harus benar-benar terbukti bahwa dia itu memang benar-benar berburu untuk tuannya. Nah, melihatnya itu bagaimana? Misalkan dia hanya membunuh saja, tapi tidak memakan. Sekalipun dalam keadaan yang sangat lapar sekali. Nah, pembuktian yang semacam itu tidak cukup satu kali, dua kali atau tiga kali, tapi harus berulang-ulang sampai betul-betul yakin bahwa dia tidak akan makan hewan yang dia buru. Itu artinya bahwa hewan tersebut benar-benar bekerja sebagai pemburu, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk tuannya. Contohnya lagi, wakah tibaridiki lil auqat kama qala Az-Zarkashi. Contohnya lagi adalah suara atau apa ya? Ya suara ayam untuk pertanda masuknya waktu. Jadi kalau dulu orang-orang dulu masuk waktu subuh itu biasanya niteni pitik kluruk gitu ya. Niteni ayam berkokok. Kalau sudah ada ayam berkokok itu tandanya sudah fajar. Sudah fajar, sudah ada sinar di langit sana. Itu kemudian itu muncul gitu ya. Begitu fajar itu muncul, akhirnya si ayam jago tadi berkokok. Nah itu harus berulang-ulang, berulang-ulang. Tidak bisa kalau sekarang misalnya kita dengar ada ayam jago berkokok, wis subuh ini sudah ada ayam yang berkokok, enggak bisa. Itu ayamnya siapa? Sudah terbukti atau belum? Kalau dulu sih memungkinkan, karena memang malam itu pasti gelap, karena tidak ada penerangan yang memadai. Tapi kalau sekarang jam 9 itu sudah berkokok, jam 10 berkokok. Wis pokoknya ngelilir berkokok, pokoknya ngelilir keluru. Itu kalau sekarang, karena ayam-ayam sekarang pun juga menjadi ayam-ayam yang bingung, tidak tahu, tidak bisa membedakan mana malam dan mana siang. Karena antara malam dengan siang itu sama-sama terangnya, sama-sama padang. Jadi nggak bisa membedakan. Kalau ayam dulu sih bisa. Makanya ayam dulu itu lebih pintar daripada ayam sekarang. Itu kadang teknologi membawa kebodohan ya pada ayam itu. Wakah tibari halis sobi qoblal buluh bil mumakasa fil bai'i wa nahwihi. Kemudian juga menguji keadaan seorang anak sebelum dia balik, apakah dia memang benar-benar bisa mentasarufkan uangnya ataukah tidak. Ini juga berulang-ulang. Fayuh tabaru hatta yaghliba 'ala dhanni rusydahu. Maka diulang-ulang ujian tersebut sehingga timbul dugaan kuat bahwa anak tersebut memang benar-benar rasyid, benar-benar pinter. Artinya tidak safih, tidak menghambur-hamburkan harta bendanya. Kalau sudah semacam itu, maka ketika sudah balik uangnya atau harta bendanya bisa diberikan. Itu pembahasan yang pertama. Jadi berapa kali adat itu bisa menjadi patokan hukum? Jawabannya macam-macam. Ada yang satu kali sudah bisa menjadi pedoman hukum, ada yang 3 kali, ada yang harus berulang-ulang sebagaimana keterangan yang tadi. Al-mabhas tsani, pembahasan yang kedua. Innama tu'tabaru al-'adatu idza taradat. Fa ini tarabat. Ini kaidah yang penting sekali di dalam al-'adatu muhkamatun. Bahwa al-'adatu muhakkamatun idza taradat. Adat itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk pertimbangan sebuah hukum kalau adat itu ittaradat. Kalau adat itu berulang-ulang secara konsisten. Tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Kalau berubah-ubah namanya ittarabat, muttarib. Adat yang muttarib itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Wa fi dzalika furu'un. Cabangnya macam-macam, banyak sekali. Minha ba'a bidarahima wa atlaq. Ada orang yang menjual dengan harga beberapa dirham dan dia memutlakan. Memutlakan artinya tidak ada persyaratan yang lain. Sudah, ini saya jual 3 dirham, 4 dirham atau yang lain.
Sudah, cukup itu saja. Tidak ada persyaratan yang lain, tidak ada penjelasan yang lain. Maka nuzila ala naqdi al ghalib. Dia mengatakan dirham yang semacam itu, dirham dengan cara mutlak, tidak ada dirham yang bagaimana tidak, maka dia harus maka yang membeli itu harus membelinya dengan dirham sesuai dengan adatnya tadi. Kalau memang di situ orang mengatakan dirham itu adalah dirham yang pakai dirham yang emas yang murni, ya maka harus pakai itu. Artinya bahasa itu kemana arahnya disesuaikan dengan urufnya, disesuaikan dengan adatnya. Itu kalau memang mutarid, artinya adat itu memang berlaku terus semacam itu. Ya, berlaku terus semacam itu. Kalau kadang berubah-ubah ya nggak bisa. Falawit torobat al-adatu bil balad wajaba al-bayan. Kalau adatnya itu muttarib, maka itu tidak bisa diberlakukan. Maka harus ada penjelasan. Tidak boleh diitlakkan. Misal, bi'tuka hadza bidirhamin. Itu saja nggak boleh. Harus bidirhamin yang bagaimana. Dirham yang bagaimana yang dia maksud itu. Harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, wa illa ya betul al-bai', maka baiknya menjadi batal. Ini karena apa? Karena samanya enggak jelas. Beda kalau adatnya mutqarid tadi, samanya menjadi jelas. Wa minha, di antaranya lagi masalah al-adat yang mutqaridah tadi, idza ghalabat al-muamalatu bi jinsin minal arud au naw'in minhu unsuri fa'at-tamanu ilaihi indal itlaq bil asahhi kan nakti. Jika sudah umum terjadi muamalah dengan satu jenis dari beberapa harta dagangan atau satu macam dari beberapa macamnya harta dagangan, maka samannya dikembalikan kepada adat ketika terjadi pemutlakan saman. Jadi misalkan kalau di sini ini saya jual 100 begitu ya, jual 100. Ini misalkan saya jual apa ya, jual sandal gitu ya. Niki pinten Pak regane? Saya katakan, oh niku 40. 40. Insirofnya kemana? Enggak mungkin 40 rupiah. Pasti 40 ribu. Juga enggak mungkin 40 juta. Sandal 40 juta tidak mungkin. Jadi itu insirofnya kemana atau diarahkan kemana, ya sesuai dengan adatnya. Nah, sekarang mulai ada, entah itu karena kita kurang syukurnya atau bagaimana, jadi uang yang banyak itu kita kecilkan sendiri. Jadi misalkan kalau kamu beli HP, harganya berapa, itu cuma ngomong 1.000, 2.000, lah kok murah betul gitu ya. Nah sekarang yang 1.000, 2.000, itu maksudnya bukan 1.000 rupiah, tapi 1.000 yang besar. Maksudnya apa? 1 juta, 2 juta, gitu. Entah itu karena kurang syukurnya atau saking tawaduknya sehingga enggak mau mengatakan yang berjuta-juta, ya dianggap itu nanti menyombongkan harta bendanya, mungkin begitu, sehingga tawaduk jadi 1 juta dikatakan 1.000, kemudian 2 juta dikatakan 2.000. Jadi kalau misalnya sampai ke counter kemudian tanya-tanya HP, yang ini berapa Pak? Oh itu 2.500 Pak. Misalnya. Itu jangan dianggap 2.500 rupiah. Itu yang terlalu bodoh kalau begitu ya sampean ya. Akhirnya sampean, wah wis aku tuku loro untuk duit 5.000. Tuku jemblem ngono ya. Bawaid wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada siang hari ini, karena materinya juga sangat banyak sekali, dan apa yang saya sampaikan ini kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas, silakan nanti ditulis disampaikan di dalam grup atau bisa langsung dikomen di channel YouTube kami ini. Dan kalau kepingin artikelnya silakan dilihat di www.tafakuh.com. Kami kira itu. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.